Halo teman-teman. Setelah Ukraina, Eropa memanas di Baltik dan Eropa Utara, ketika Finlandia dan Swedia pada Mei 2022 mendaftar untuk bergabung dengan NATO. Menempatkan Rusia pada risiko isolasi di perbatasan baratnya. Dan pada Juni 2022, Lithuania, salah satu dari 3 negara Baltik di NATO, yang berbatasan dengan Rusia, memberlakukan perintah blokade atas barang-barang yang melewati Rusia. Rute jalan dan kereta api melalui Lithuania adalah rute utama untuk menghubungkan pedalaman Rusia ke Kaliningrad, wilayah Rusia yang terpisah di Laut Baltik. Kaliningrad sangat penting secara ekonomi dan militer bagi Rusia. Dan Kaliningrad adalah wilayah yang sangat sensitif, karena terletak di jantung Eropa. Oleh karena itu, blokade Lithuania akan sangat mempengaruhi Kaliningrad. Meski kini, Rusia masih bisa memasok Kaliningrad melalui Laut Baltik. Tapi Baltik masih dianggap sebagai kolom NATO. Apalagi ketika Finlandia, Sweden, 2 negara terakhir di sini, melamar untuk bergabung dengan blok militer yang dipimpin oleh AS. Dalam konteks ini, koridor Suwalki muncul sebagai titik fokus strategis dan titik potensial konfrontasi antara Rusia dan NATO. Koridor Suwalki terletak di perbatasan barat daya Lithuania dan Polandia. Dinamai setelah kota Suwalki di Polandia. Koridor Suwalki sangat istimewa, karena merupakan titik terdekat antara Belarus, sekutu dekat Rusia dan wilayah Kaliningrad. Padahal, secara geografis, koridor Suwalki merupakan kawasan datar, dan panjangnya hanya sekitar 65 km, antara Belarusia dan Kaliningrad. Oleh karena itu, sangat penting strategis dan militer. Karena jika Anda menguasai koridor Suwalki, Rusia dapat terhubung ke daratan dengan Kaliningrad. Tak hanya itu, Rusia bisa memutus 3 negara Baltik dari aliansi militer NATO. Dan ini adalah titik terlemah NATO, kelemahan defensif yang nyata. Hal ini dijuluki tumit Islandia dari NATO. Padahal, sebelum perang Ukraina, koridor Suwalki adalah titik ketegangan militer terbesar antara Rusia dan NATO. Ini telah berlangsung selama 2 dekade, sejak 3 negara Baltik bergabung dengan aliansi militer Barat pada tahun 2004. 3 negara Baltik, Estonia, Latvia, dan Lithuania adalah bekas negara Kekaisaran Rusia dan bekas Uni Soviet. Tapi ini adalah tempat yang paling menentang Rusia dan Uni Soviet sepanjang masa. 3 negara Baltik dan Polandia memperoleh kemerdekaan ketika Kekaisaran Rusia runtuh pada tahun 1917, selama Perang Dunia Pertama, tetapi lebih dari 20 tahun kemudian, setelah Perang Dunia Kedua, ketiga negara Baltik itu masuk kembali ke Uni Soviet. Sementara itu, Polandia menjadi sekutu dekat. Juga setelah Perang Dunia Kedua, Prusia Timur benar-benar terputus dari Jerman. Wilayah utara Prusia Timur termasuk ibu kota kuno Königsberg, kota terbesar di sini, dipindahkan ke Uni Soviet Rusia, milik Uni Soviet. Königsberg diganti namanya setelah seorang pemimpin Uni Soviet, menjadi Kaliningrad. Sisa selatan Prusia Timur dipindahkan ke Polandia. Kaliningrad menjadi pelabuhan dan kota terpenting di Uni Soviet. Itu adalah satu-satunya pelabuhan Soviet yang tidak dibekukan. Pada saat yang sama, itu adalah titik paling barat Uni Soviet, yang dimiliterisasi secara ketat dan dijuluki kota terlarang. Namun, di era ini, Kaliningrad dikaitkan dengan Uni Soviet Rusia, secara langsung secara teritorial. Karena ketiga negara Baltik dan Belarusia itu semuanya anggota Uni Soviet. Masalah baru muncul ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Dan Kaliningrad menjadi bagian independen dari Rusia. Ini benar-benar terisolasi. Khususnya, dengan hubungan antara Rusia dan 3 negara Baltik bekas Uni Soviet. Ketiga negara inilah yang mendorong keruntuhan dan deklarasi kemerdekaan pertama dari Uni Soviet, di antara negara-negara Soviet. Pemisahan Kaliningrad dari daratan menjadi perhatian utama bagi Rusia. Rusia berulang kali mendorong kesimpulan perjanjian dengan Polandia dan Lithuania, untuk membuat hubungan dengan Kaliningrad. Namun hasilnya sama-sama ditolak oleh Polandia dan Lithuania. Karena meski Rusia menaikkan koridor untuk tujuan ekonomi, namun Polandia dan Lithuania mengkhawatirkan pengaruh militernya. Topik ini menjadi sangat panas di tahun 2000-an, ketika Polandia dan Lithuania bergabung dengan Uni Eropa dan Organisasi Perjanjian Atlantik Utara, NATO. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Rusia, ada perbatasan dengan blok militer yang berhadapan langsung dengannya, NATO. Ini berarti Kaliningrad dikelilingi oleh negara-negara NATO. Namun di sisi lain, ini menciptakan hambatan bagi aliansi militer ini. Karena semua barang disimpan dari NATO ke 3 negara Baltik melalui darat, mereka harus melewati koridor Suwalki. Jika koridor Suwalki diduduki, negara-negara Baltik akan dikelilingi oleh Rusia.
Karena kepentingan strategisnya bagi NATO dan negara-negara Baltik, itu dianggap sebagai salah satu titik panas NATO. Koridor Suwalki dijaga ketat oleh NATO, dengan garnisun di dekatnya. Ini termasuk, di kota Suwalki, Resimen Anti-Tank Suwalki ke-14 Polandia ditempatkan, 900 tentara Jerman bersama dengan tentara Serbia, Norwegia dan Belanda. Total sekitar 1.600 karyawan. Dikombinasikan dengan Brigade Infanteri Bermotor Serigala Besi Lituania, yang berbasis di Alytus, Lituania dan lebih dari 70 km dari kota Suwalki. Sebuah unit lapis baja seukuran batalion Amerika, bersama dengan sejumlah unit Inggris, Rumania dan Kroasia, digabungkan dengan Brigade Mekanik ke-15 Polandia, yang ditempatkan di Olsztyny, Polandia. Lebih dari 70 km dari kota Suwalki. Selain itu, hingga 40.000 hingga 50.000 tentara di pasukan respons NATO yang diaktifkan akan siap membantu. Di antaranya, 3000 Break 5000 tentara dikerahkan di pangkalan militer Rudninkai, sekitar 35 km dari ibu kota Lituania, Vilnius. Dan jaraknya sekitar 125 km dari koridor Suwalki. Namun, kekuatan NATO pada umumnya dan Polandia dan Lituania pada khususnya hanyalah pencegah. Karena dibandingkan dengan pasukan Rusia dan Belarusia, jumlah ini masih sangat sedikit. Meskipun kota Kaliningrad pada khususnya dan provinsi Kaliningrad pada umumnya, adalah daerah yang sangat termiliterisasi, milik Komando Distrik Militer Barat Tentara Rusia, di mana peralatan dan pasukan militer terbaik berada. Tanpa perlu dukungan dari interior Rusia. Kaliningrad adalah garnisun utama Armada Baltik, Korps Angkatan Laut Rusia ke-11, Brigade Senapan Bermotor ke-79, Senapan, Resimen Tank ke-11 dengan lebih dari 90 tank, unit rudal dan pertahanan udara dengan sistem-sistem S-400. Kaliningrad juga memiliki kemampuan peperangan elektronik intensitas tinggi. Selain pasukan Rusia dan Belarusia, sekutu dekat Rusia juga pasti akan hadir, jika permusuhan pecah. Bisa jadi militer Belarusia berperang langsung, atau setidaknya memberikan dukungan militer ke Rusia, seperti yang dilakukan Belarusia dengan Ukraina. Mengingat pentingnya, koridor Suwalki tentu akan menjadi salah satu tempat perang pertama, jika NATO atau Rusia tidak menahan diri. Ini adalah hal yang sangat mungkin. Dan itu semakin hadir, ketika tiga negara Baltik selalu dianggap sebagai objek pertama yang ditangani oleh Rusia. Meski demikian NATO dan Rusia tidak ingin saling berhadapan secara langsung. Apalagi dengan banyak negara di NATO. Rusia dapat dengan cepat memutuskan untuk menyerang koridor Suwalki, dan memungkinkan NATO untuk mengaktifkan klausul pertahanan bersama, berdasarkan pasal 5. Tapi NATO adalah organisasi multinasional, dengan banyak sudut pandang berbeda, tergantung pada kepentingannya sendiri. Dan akankah semua anggota benar-benar mengambil risiko, untuk memecahkan Perang Dunia Ketiga? Dan risiko bencana nuklir yang merusak, hanya untuk melindungi koridor Suwalki? Apa yang Anda pikirkan? Silakan tinggalkan komentar Anda. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.